kita punya sekarang judul baru nih, yaitu fungsi pembangkit biasa atau ordinary power series gitu ya, atau deret kuasa biasa ya, atau OPS. Nah ini ya OPS, ordinary power series. Kita mulai, jadi ini kita kembali lagi membahas tentang yang namanya deret kuasa. Ini mirip seperti pembahasan di video masalah nilai awal batas, yaitu ada pembahasan metode deret pangkat ya. Itu salah satu aplikasi dari fungsi pembangkit ini guys. Nah jadi deret pangkat itu banyak, ada deret Taylor di kalkulus, ada deret Taylor, deret pangkat juga. Nah sekarang ini kita mau membahas secara, sebenarnya di sini di matematika diskrit inilah biasanya materi deret pangkat itu dibahas secara lebih mendalam ya. Oke, kita mulai saja. Definisi 4.1 diberikan barisan AN. Nah kita mulai dari ceritanya nih, dimulai dari barisan AN ini guys. Kita diberikan barisan AN, lalu kita definisikan fungsi pembangkit biasa dari barisan tersebut ya, didefinisikan sebagai AX ini, yaitu jumlahan dari A0 ditambah A1X tambah dan seterusnya. Itu kita lambangkan dengan ini. Bentar dulu guys. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi apa hubungannya antara ini dengan ini tadi? Salah. Dengan ini ya. Nah, hubungannya adalah yang ini, barisan ini, unsur barisan ini merupakan koefisien dari xn ini, guys. Nah, itu yang bersangkutan. Jadi misalnya 1 1 1 1 1 berarti nanti di sini 1 1 1 1 1 juga gitu. Nah, itu dia ya. Itu fungsi pembangkit biasanya yang bersangkutan ya. Berarti fungsi pembangkit biasa ini bergantung terhadap barisan yang didefinisikan. Oke, dengan kata lain, di sini fungsi pembangkit AN, N dari 0 sampai hingga adalah deret kuasa yang koefisien suku KN-nya adalah AN. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian di sini ada korespondensi satu-satu, guys, antar tiga bentuk. Jadi perlu saya kasih tahu, seperti yang sudah kita pelajari, barisan AN ini itu ada hubungannya dengan suatu fungsi kontinu. Bentar dulu, barisan ini itu mempunyai hubungan korespondensi satu-satu dengan AN, yaitu deret kuasa ini. Deret kuasa yang sudah kita bahas tadi ya, fungsi pembangkit melalui konsep fungsi pembangkit ini tadi. Kemudian deret kuasa dengan fungsi kontinu itu juga biasanya ada korespondensi satu-satu juga, yaitu melalui deret Taylor. Jadi fungsi kontinu bisa dicari deret kuasa deret kuasanya melalui deret Taylor atau deret Maclaurin. Nah, kemudian ini ada tanda tanya ya. Maksudnya ini, kalau deret kuasa, kalau kita diketahui deret kuasa, bisa nggak kita mencari fungsi kontinunya? Nah itulah pertanyaan yang ingin kita jawab di pembahasan matematika diskrit kali ini. Jadi kalau diketahui deret kuasa, itu bisa nggak dicari fungsi kontinunya? Sehingga nanti kalau ada barisan, kita bisa mencari fungsi kontinu yang berpadanan dengan barisan tersebut. Maksudnya gitu. Jadi terjadilah hubungan segitiga seperti ini. Kalau kita bisa menemukan pemetaan dari deret kuasa ke fungsi kontinu. Kalau fungsi kontinu ke deret kuasa itu pakai deret Taylor. Deret kuasa ke barisan kan gampang, tinggal diambil koefisiennya saja kan selesai. Nah gitu. Barisan juga begitu. Ini sudah jelas ya baris ini, hubungan ini. Tinggal yang nggak jelas itu kan ini. Nah itu yang ingin kita bahas. Oke, lanjut. Pada bab ini kita belajar untuk memanipulasi ya,
deret kuasa, sehingga mempermudah kita untuk memecahkan permasalahan matematis, guys. Nah, seperti itu. Khususnya objek diskrit. Oke, sebelum kita lebih jauh di sini, kita disajikan atau diminta untuk mengingat kembali beberapa deret kuasa yang berhubungan dengan fungsi kontinu. Misalnya seperti ini ya. N plus 1 dikali min 1 pangkat N, min 1. Jadi sigma dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 2 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 itu sama dengan ln 1 plus X gitu. Kemudian negatif N dari 0 sampai tak hingga X pangkat N itu sama dengan 1 per 1 min X. Nah, kemudian Xn per N faktorial itu adalah E pangkat X. Oke, ini yang ingin kita ini rumus penting ya, rumus dasar penting yang sering biasanya dua ini yang sering muncul ya di permasalahan deret kuasa ini. Jadi kalian harus ingat-ingat kembali ini, bentuk ini sama bentuk ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada deret binomial ternyata, guys. Oke, deret binomial dan deret binomial umum. Oke, kita ingat kembali, ini ada istilah deret binomial umum. Ada umumnya, itu apa sih perbedaannya dengan deret binomial biasa? Nah, mari kita cek, guys. Mari kita ingat kembali deret binomial itu, misalnya ya, kita punya A plus B pangkat 1, itu kan bisa kita tulis sebagai A plus B. Kalau A plus B pangkat 2, maka itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, betul ya? Kemudian kalau A plus B pangkat 3, itu berarti A pangkat 3 plus 3 A pangkat 2B tambah 3A B pangkat 2 tambah B pangkat 3. Dan seterusnya, kalau A plus B pangkat N, itu rumusnya adalah kombinasi N dari 0, kombinasi N0, A pangkat N, N1, A pangkat min 1B, dan seterusnya kombinasi NN, B pangkat N. Nah, ini deret binomial umum yang sering kita kenal di sekolah, ya kan? Atau di matematika dasar. Oke. Di mana rumus ini? Yang ini ya. Rumus kombinasi, dari sana juga kita mengetahui bahwa kombinasi R kombinasi ya dari N jumlah anggota, R kombinasi R dari N jumlah anggota itu dirumuskan sebagai N faktorial dibagi R faktorial dikurang N min R faktorial. Nah, dimana N lebih dari sama dengan R, di mana N dan R-nya itu anggota bilangan asli. Itu yang sering kita kenal ya. Nah, itu yang rumus yang sering kita kenal sebagai rumus kombinasi. Rumus ini adalah rumus kombinasi yang standar yang kita kenal selama di sekolah, betul ya? Masih ingat ya? Nah, sekarang perhatikan fungsi berikut. Nah, sekarang kita mulai pembahasan baru, guys. Misalnya saya punya fungsi seperti ini, ya, katakanlah dia fx sama dengan a plus x pangkat m. Jelas ya, ini ya fungsi kontinu ya, sudah jelas ini. Fungsinya berbentuk binomial, ya, polinomial ini sebenarnya ya. Dengan m-nya itu bilangan real. M-nya, nah ini guys, yang perlu digarisbawahi. M-nya sekarang bilangan real. M-nya bilangan real, jadi bukan bilangan asli ya, bilangan real. Bisa jadi akar, bisa jadi apalah bentuk-bentuknya. Sekarang begini, masih ingat deret Taylor untuk deret Maclaurin? Maka kita ingin mencari. Nah, sekarang kita akan mentransformasikan fx sama dengan, kok ada r ya, harusnya m ya, m ya tadi ya, ini m, sorry, karena ceritanya tadi m bukan r, m. Nah, seperti itu kan cantik ya. Yo, sudah ya, kita sudah ini. Nah, sekarang kita ingin mencari deret Taylor-nya ini. Andaikan ini,
maka F0 sama dengan A0, ya kan? Ini kita tidak tahu ya, AN ini berapa. Kita ingin mencari tahu AN-nya berapa gitu yang bersesuaian. Maka di sini F0, kalau kita masukkan F0, berarti kan di sini jadi 0 ya. Ini kenapa jadi gua pakai warna kuning ya? Di sini kalau 0, di sini jadi 0 juga kan? Jadinya dia menjadi A pangkat M. Nah, kalau ini 0, kalau ini 0, maka ini yang tersisa adalah A0 saja. Jadi A pangkat M sama dengan A0. Kemudian F aksen X itu kalau, nah sekarang ini kita turunkan guys, kita turunkan. Maka ini kalau kita turunkan menjadi AM ini kan koefisien ya, koefisien itu kan konstanta. Konstanta itu tidak masalah diturunkan, tidak berubah dia. Maksudnya tidak berubah ya koefisiennya tidak berubah. Tinggal yang berubah ini ya pangkatnya. Jadi yang dari awalnya pangkat M menuju menjadi N-1, N-nya turun ke sini. Betul ya? Nah, sekarang kita masukkan lagi 0 ya di F aksen 0. Kita mendapatkan M kali A M-1 sama dengan A1. Sekarang ya. Benar nggak sih? Oh ya betul ya. Selanjutnya kalau F double aksen X itu dengan cara yang sama kita dapatkan N dikali N-1 AN